Salam bahagia selalu buat kita semua. Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan, saya Kuswanto, salah satu mahasiswa pasca sarjana pendidikan keagamaan Buddha STAB Nalandang, yang pada kesempatan hari ini saya akan melakukan diseminasi tentang Merdeka Belajar, terutama adalah tentang pengembangan RPP satu halaman. Kenapa di dalam Merdeka Belajar ini dibahas tentang pengembangan RPP cuma satu halaman? Kita tahu bahwa dalam dunia pendidikan saat ini, terutama adalah guru-guru, RPP ini merupakan salah satu syarat administrasi seorang guru dalam melakukan suatu pembelajaran. Yang mana RPP ini sangat penting sekali dalam memberikan suatu rancangan sebelum guru itu melakukan suatu action di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oke, baik, lanjut teman-teman semuanya. Kita tahu apa itu RPP. Nah, RPP merupakan suatu rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh guru dan dapat menggambarkan keseluruhan suatu pembelajaran, mulai dari prosedur hingga perorganisasian pembelajaran. Teman-teman, kenapa RPP ini merupakan salah satu rencana pelaksanaan pembelajaran? Karena di dalam RPP ini menggambarkan, artinya sebelum action dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru, itu perlu yang namanya rancangan. Kenapa penting? Keberhasilan suatu proses pembelajaran tergantung dari rancangan ini. Karena di sini kita adalah memiliki suatu rancangan, kita memanage seorang manusia. Dalam hal ini ada peserta didik atau siswa. Makanya kita sebagai seorang guru itu penting sekali dalam merencanakan dulu. Karena sesuai dengan undang-undang guru, tugas guru adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi. Artinya apa? Ini salah satu tugas seorang guru, teman-teman. Nah, kita tahu saat ini, karena memang beban tugas seorang guru itu banyak, selain mengajar, salah satunya adalah menyusun administrasi. Nah, kita tahu sebelumnya, teman-teman semuanya, bahwa guru ini selalu mengeluh. Kita tahu mungkin satu guru cerita ke guru yang lain, aduh susah sekali kita dalam menyusun perangkat, waktunya tidak ada. Dan kita tahu yang namanya perangkat itu atau menyusun mungkin dulu adalah sebelum kurikulum merdeka dilaksanakan adalah kurikulum K13, yang mana pada saat itu adalah disusunlah suatu rencana pembelajaran yang begitu lengkap. Bahkan mungkin satu RPP itu bisa sampai 12 halaman, 15 halaman, bahkan dilengkapi dengan LKD-nya, kemudian dilengkapi dengan materi, itu bisa sampai 20 halaman atau 25 halaman. Bayangkan loh teman-teman, 25 halaman itu satu RPP dalam satu proses pembelajaran. Nah, ini artinya apa? Butuh waktu oleh guru. Oleh sebab itulah dalam Merdeka Belajar saat ini, melalui surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu tentang nomor 14 tahun 2019, itu menjadi penyederhanaan, atau hingga kini masih terdapat perbedaan juga tentang hal ini, tentang kurikulum ini, tentang RPP. Ada yang setuju, ada pula yang memiliki pandangan lain, teman-teman. Artinya merdeka atau pendapat dari teman-teman kita menghargai itu. Nah, salah satu pokok kebijakan Merdeka Belajar yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran dan paling banyak mendapatkan respon positif dari para guru adalah penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang sering disebut RPP satu halaman, teman-teman. Kenapa penyederhanaan RPP merupakan perampingan RPP jika ditinjau dari komponen penyusunannya? Contoh misalkan sebelum adanya program Merdeka Belajar kan, dasar hukum untuk mengatur RPP adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2016, itu dalam standar proses, teman-teman. Maka dari itu ini respon positif, karena kalau dengan satu halaman itu lebih mempersingkat dibandingkan dengan mungkin 12 halaman, 20 halaman sampai 25 halaman, teman-teman. Nah, ini jadi
RPP satu halaman penyederhanaan dari RPP dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ini ada jawaban dari keluh kesah dari teman-teman pendidik atau guru. Nah, tujuan RPP sebenarnya kalau kita lihat adalah menciptakan pembelajaran yang berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi. Artinya apa? Berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas, kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik, teman-teman. Artinya apa? Ini tujuan RPP. Oleh sebab itulah RPP ini disusun berdasarkan kondisi. Ingat teman-teman, kondisi sekolah. Tidak boleh sama RPP mungkin sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3. Karena apa? RPP ini menyusun ini berdasarkan karakteristik dari sekolah. Baik itu pendidikannya, sarana prasarananya, lingkungannya, bahkan peserta didik. Kenapa? RPP ini misalkan RPP yang mungkin sekolah di pegunungan dengan sekolah yang mungkin di pinggir sungai atau laut, itu jelas berbeda kondisinya, pola pikirnya. Oleh sebab itulah di sini ditekankan adalah kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, hati-hati teman-teman, karena kebanyakan dari teman-teman adalah, terutama teman-teman guru ya, itu copy paste. Boleh kita copy paste dari teman-teman kita dari daerah lain atau sekolah lain, tetapi kita perlu mendapat suatu kreativitas, teman-teman. Artinya ATM lah, artinya amati, tiru, modifikasi. Dalam hal ini modifikasi yang menyesuaikan dengan kondisi sekolah, baik itu kompleksitasnya, saprasnya, ya. Jadi indeksnya ini juga penting dalam menyusun yang namanya RPP ini. Selanjutnya teman-teman, bahwa komponen RPP sebelum kebijakan mereka belajar memang terlihat sangat padat. Tadi kami jelaskan begitu padatnya sehingga sampai 25 halaman. Ada satu kuliah bisa sampai 20 halaman. Itu termasuk penilaian, materi, dan lembar kerja siswa. Nah, ini jelas ada 13 komponen yang wajib dicantumkan. Nah, komponen kita lihat dari 13 komponen tadi berdasarkan nomor 22 dari Permendikbud tahun 2016 itu meliputi identitas sekolah. Kemudian adalah identitas mata pelajaran apa dalam RPP itu. Kemudian ada kelas, ada semester, kemudian ada materi pokok. Yang kelima ada alokasi waktu. Kemudian yang keenam ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang ketujuh adalah tujuan pembelajarannya, baru materi pembelajarannya, kemudian metode pembelajaran, strategi di situ pembelajarannya, kemudian media pembelajaran apa yang digunakan, yang ke-11 sumber belajarnya, baik itu dari cetak maupun non cetak, bisa internet, baik itu dari ilmiah maupun non ilmiah. Kemudian yang ke-12 ada langkah-langkah pembelajarannya bagaimana, baru penilaian, teman-teman. Artinya apa? 13 ini harus terstruktur dengan baik. Nah, kemudian muncullah RPP ini menurut surat edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019 hanya terdiri dari 3 komponen inti, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian adalah kegiatan pembelajaran, kemudian adalah asesmen. Artinya cuma 3 komponen ini, teman-teman. Jadi tujuan, kemudian adalah kegiatan, yang terakhir adalah asesmen. Saat ini dulu namanya penilaian, tapi saat ini adalah namanya asesmen. Dengan catatan bahwa komponen RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran ini ya bersifat pelengkap. Artinya komponen yang lain hanya sebagai pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Artinya boleh disertakan, boleh tidak, tergantung komponen inti yang hanya itu. Semestinya RPP tersebut 17 halaman. Artinya komponen apa, komponen inti apa. Nah, tadi Bapak Ibu bisa sudah memetakan materinya, mana menurut Bapak Ibu itu sangat penting. Nah, ini teman-teman mungkin Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan pendidik bisa memahami ini. Selanjutnya ada suatu pertanyaan,
yang menggelitik buat kita. Yang pertama adalah RPP 1 halaman efektifkah? Nah, apakah RPP komplit atau kompleks sekali, yang detail sekali dengan 13 komponen penyusun mampu memberikan hasil yang baik dalam pembelajaran? Yang tadi, dengan 13 komponen adalah memberikan suatu hasil pembelajaran. Atau apakah RPP minimalis yang terdiri atas 3 komponen tadi itu tidak mampu memberikan hasil yang baik dalam pembelajaran? Jadi ada suatu pertanyaan adalah apakah dengan 13 itu juga tidak menghasilkan baik, atau yang 3 itu apakah tidak menghasilkan? Nah, ini pertanyaan bagi kita teman-teman. Nah, sebab kita tahu bahwa yang menentukan keberhasilan sebuah pembelajaran bukan hanya RPP saja teman-teman. Nah, ini ingat teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, bahwa yang menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran itu bukan hanya satu RPP saja atau satu item RPP. Nah, untuk apa ada RPP jika kesuksesan pembelajaran dipengaruhi banyak hal? Nah, RPP adalah sebagai pedoman. RPP adalah kontrol bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran. Artinya RPP itu tergantung dari action guru yang baik. Tentu berawal dari pedoman yang baik, karena RPP adalah sebagai pedoman. Jadi action dari guru, apa yang disampaikan oleh guru, itu adalah gambaran dari pedoman yang baik atau RPP yang baik. Nah, tugas guru bukan hanya sekedar mampu merancang RPP teman-teman, namun harus memahami bagaimana anak atau peserta didik bisa mandiri belajar. Ini. Nah, konsep mandiri terhadap proses belajarnya sendiri. Nah, ini kita tahu bahwa konsep inilah sangat penting. Karena pada intinya bahwa kita di sini yang namanya merdeka belajar adalah bagaimana memberikan suatu kemandirian buat peserta didik. Nah, prinsip dari RPP kurikulum merdeka dalam belajar ini adalah penyusunan RPP kurikulum merdeka belajar harus memperhatikan 3 prinsip utama teman-teman. Yang pertama kita lihat efisien. Kenapa efisien? Artinya penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak memakan banyak waktu, terutama dalam penyusunannya, makanya 1 halaman saja. Yang kedua adalah efektif. Maksud dari efektif dari penyederhanaan ini, penyusunan ini adalah penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, tujuan langsung. Tujuan pembelajarannya apa? Kemudian adalah berorientasi pada peserta didik. Karena asesmennya adalah yang diukur adalah peserta didik. Artinya berorientasi pada peserta didik sini artinya adalah penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas. Karena RPP ini adalah digunakan di kelas. Selanjutnya, yang penting adalah tujuan pelaksanaan pembelajaran adalah memberikan pengalaman belajar yang menarik, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik, mengukur tingkat pemahaman tersebut, dan menentukan tindak lanjut bagaimana. Nah, untuk melaksanakan hal ini dibutuhkan penilaian yang namanya asesmen tadi. Sebab ya ketercapaian pembelajaran perlu diukur dan dinyatakan secara kuantitatif atau angka maupun secara kualitatif deskripsi. Jadi kalau kita lihat penilaian adalah angka, kemudian ada deskripsinya. Nah, meski hanya terdiri dari 3 komponen, tetapi karena sifatnya inti dan memiliki kedudukan yang lebih penting dari komponen lain, maka RPP 1 halaman tetap bisa dijadikan pedoman untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif. Nah, perlu dicatat teman-teman, yang diperhatikan yang pertama adalah konsepnya dalam RPP ini adalah man behind the gun, artinya berlaku dalam pembelajaran. Nah, sebagus apapun media pembelajarannya, semaksimal apapun rencana pembelajarannya, jika gurunya tidak kompeten, ya ingat, jika guru tidak kompeten, hasilnya tidak akan memuaskan. Nah, ini perlu dicatat sekali. Artinya baik RPP 13 komponen maupun RPP yang 3 komponen tetap memerlukan suatu action maksimal dari guru yang kompeten. Nah, guru yang kompeten dan profesional tentu paham tentang 30% waktu guru di sekolah digunakan untuk asesmen penilaian. Artinya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dalam RPP 1 halaman ini, pengembangan satu RPP 1 halaman, perlu dicatat adalah gurunya kompeten
dan profesional atau tidak. Jadi baik itu 13 komponen yang sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 maupun yang 3 komponen menurut surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 itu tergantung dari action gurunya. Sekali lagi, dari pengembangan RPP 1 halaman ini merupakan suatu produk yang baik untuk penyederhanaan bagi tugas guru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, diseminasi pada kesempatan hari ini tentang Merdeka Belajar, terutama adalah pengembangan rencana pelaksana pembelajaran atau RPP 1 halaman. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin akan kita sambung lagi pada lain waktu dan mungkin lebih jelas lagi karena keterbatasan waktu kita. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga pendidikan kita semakin maju dan kita selalu berkarya dan berinovasi demi kemajuan pendidikan Indonesia. Salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, Sotihotu, Namo Buddhaya.